are Who called? are called? Oke, who are called? Siapa yang dipanggil? Tadi pujiannya Efraim, WL kita, sudah mewakili ya. Dengar ya panggil nama saya. Jadi, sebelum saya ngomong panjang lebar pun, ternyata sudah ada jawabannya siapa yang dipanggil. Dengar dia panggil nama saya. Jadi, dengar dia panggil namamu. Jadi, yang dipanggil adalah kita semua. Oke, kita akan belajar dari satu tokoh, bagaimana dia yang adalah dulu sebelum dia bertobat, kita bisa lihat latar belakangnya dia, tapi setelah dia mengalami panggilan itu, dia diubahkan dan bahkan dia menjadi Rasul Kristus yang begitu hebat. Bahkan di dalam perjanjian lama, begitu banyak surat-surat yang ia tulis, yang kita baca di hari sekarang, di zaman sekarang. Sebelum kita jauh lebih dalam lagi membahas tokoh tersebut, kita akan baca terlebih dahulu. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9, ayat 1 sampai 19a. Yang lagi pegang Alkitab, tolong Alkitabnya dibuka, atau mungkin bisa pakai handphone juga nggak apa-apa, karena firman-nya sama aja. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 bagian A. Teman-teman tetap mute aja, nanti aku yang bacakan ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di pasal yang kelima, jawab Saulus, di ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Oke, teman-teman, kita langsung lompat ke ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Di sini kita bisa melihat di mana ketika seorang Paulus yang ingin menuju ke suatu daerah, yaitu Damsyik, dengan suatu maksud, tiba-tiba di tengah perjalanannya ia mengalami panggilan Tuhan. Siapa sih Paulus sebenarnya? PPT-nya boleh di next. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 9 sampai 11, saya akan bacakan supaya lebih jelas. Kisah Para Rasul 26 ayat 9 sampai 11. Paulus ini adalah seorang Paulus. Bagaimanapun juga, ini perkataan Paulus sendiri, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa.
dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ayatnya yang ke-11, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Kita bisa lihat ini adalah pernyataan Paulus. Paulus yang sebelum dia bertobat, dia juga dikenal sebagai seorang Farisi yang taat kepada hukum, karena semenjak dia kecil dia bersekolah di suatu saat itu disebut sebagai sinagog. Dia sekolah di situ dan mendapat pengetahuan di situ, dan dia juga disebut sebagai pemimpin Yahudi. Jadi sosok Paulus ini sangat dihormati oleh orang-orang yang di sekitar, dan bahkan dia merupakan pemimpin yang terbesar juga. Jadi apapun yang dia katakan, bahkan imam-imam kepala pun pasti jika Paulus meminta sesuatu, surat perintah akan dikeluarkan. Bahkan ketika Paulus ingin pergi ke Damsyik, seperti yang kita baca tadi, Paulus ingin pergi ke Damsyik untuk menangkap murid-murid Tuhan yang sedang mengajar, ataupun mereka yang sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang memberitakan firman Tuhan. Paulus ingin menangkap mereka. Kalau kita belajar, ternyata Paulus ini kenapa sebegitu bencinya, sebegitu geramnya sama orang-orang yang mengikut Tuhan. Karena tradisi orang Yahudi dulu itu senantiasa selalu menantikan seorang Mesias. Nah, waktu Yesus datang, Yesus ini disebut sebagai Mesias. Tapi dalam konsep agama Yahudi bahwa Mesias itu akan menyelamatkan mereka. Tapi kenyataan yang mereka hadapi, mereka harus melihat Tuhan Yesus itu digantung dan disalibkan. Nah, menurut tradisi mereka juga, teman-teman, orang yang digantung di atas kayu salib adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi di situ letak kekecewaan Paulus, sehingga ia tidak bisa menerima orang-orang yang beribadah kepada Kristus. Jadi Paulus menganiaya mereka, memenjarakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan ini dengan maksud Paulus merasa bahwa ini aku lakukan untuk Tuhan. Karena dia nggak percaya Yesus. Kenapa dia nggak percaya? Karena Yesus itu mati digantung di atas kayu salib. Nah, dari perjalanannya, di tengah perjalanan, ketika hatinya udah mulai membara, udah pengen banget nih aku aniaya orang-orang yang sedang beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba di tengah jalan ada sinar dan ada suara yang kedengaran, dan itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Oh, seketika Paulus jadi kaget dan tersungkur ke tanah. Paulus langsung berkata, siapakah engkau Tuhan? Ketika panggilan itu, Paulus merasa sesuatu ada yang berbeda, dan orang-orang yang di sekitarnya itu hanya bisa mendengar, tetapi tidak bisa melihat sosok itu. PPT-nya boleh di next, Kak. Nah, kita bisa lihat awal panggilan Paulus ketika dia dengan niat untuk menganiaya orang-orang. Nah, kita mau belajar dari kisah Paulus yang latar belakangnya begitu, kenapa bisa sampai dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mau menekankan hari ini, teman-teman, seorang Paulus aja gitu loh yang menganiaya orang Kristen, yang menganiaya pengikut Kristus bisa dipakai secara luar biasa. Masakan kita yang mungkin udah kenal Tuhan dari kecil, kita nggak bisa memperoleh panggilan itu. Kenapa kadang-kadang panggilan itu nggak nyata dalam hidup kita? Karena mindset kita yang terlalu sempit, mindset kita yang terlalu kecil, kita selalu membatasi panggilan Tuhan. Ah, siapa sih aku ini Tuhan? Aku kan bukan anak gembala, aku nggak sekolah Alkitab, aku nggak pelayanan Tuhan. Masa laluku buruk banget, nggak mungkin Tuhan bisa pakai aku. Loh, kita bisa lihat Paulus, di mana Paulus ini bisa dipakai secara luar biasa. Ada beberapa hal, hari ini saya mau membagikan 3 poin aja, tapi aku pengen 3 poin ini benar-benar bisa kita lakukan, supaya kita bisa memenuhi, supaya kita bisa merespon panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita bisa seperti Paulus dipakai secara luar biasa. Kalau sekarang saya tanya teman-teman, ada yang pernah membunuh di sini? Boleh angkat tangan yang pernah membunuh? Oh, garuk-garuk kepala ya. Ada yang pernah menganiaya orang-orang yang lagi ibadah di gereja mungkin?
Nggak ada ya. Atau mungkin ada teman-teman yang pernah berniat untuk membakar gereja atau hal sebagainya. Nggak ada kan? Ternyata kalau aku lihat, ternyata kalian semua orang baik ya. Sangat baik. Berikan aplaus dulu. Wow, luar biasa banget kalian ya. Lalu kenapa kalian harus berkata, aku nggak layak Tuhan? Sekarang saya mau tekankan bahwa bukan soal latar belakangnya kita, bukan soal siapanya kita, tapi panggilan Tuhan itu nyata untuk kita semua. Seperti lagu tadi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ nggak berkata kasih Tuhan itu hanya untuk Indonesia, atau kasih Tuhan itu hanya untuk orang Israel, hanya menyelamatkan orang Israel. Enggak, teman-teman, di dalam firman itu jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan Yesus itu mati buat kita semua. Jadi saya menyimpulkan juga Tuhan Yesus itu datang untuk panggil kita semua supaya kita yang dulunya adalah hamba dosa, sekarang kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Jadi teman-teman yang masih merasa nggak layak, masih merasa, aduh aku ini siapa sih, Tuhan jangan pakai aku deh, orang lain aja. Atau kadang-kadang kita nyanyi, ini aku Tuhan, utuslah dia. Kenapa ada pujian seperti itu? Karena kita nggak ngerasa, aduh aku nggak layak Tuhan, aduh panggilan ini kayaknya nggak cocok deh buat aku. Atau kita berpikir, kok harus aku sih yang dipakai Tuhan, mereka aja lah yang sekolah Alkitab, mereka aja lah anak-anak gembala. Enggak, teman-teman, saya berasal dari anak yang bukan anak seorang gembala. Bahkan kalau saya mau bilang, di sini ada sepupu saya juga ya, kalau saya mau bilang, saya bukan menjelekkan keluarga saya berasal dari keluarga yang broken home. Tapi kenapa hari ini aku bisa sharing sama teman-teman? Karena panggilan Tuhan itu buat aku juga gitu loh, bukan buat mereka doang yang notabene-nya orang baik, tapi panggilan Tuhan itu untuk kita semua. Yang terpenting adalah kita merespons setiap panggilan itu. Boleh next, Kak? Oke, kata kunci di sini adalah orang yang merasa terpanggil adalah mereka yang siap. Banyak orang yang merasa dipanggil tetapi ternyata hidupnya belum siap. Banyak orang berkata, aku udah dipanggil Tuhan, aku dipanggil melayani, tapi ternyata dirinya belum siap. Jadi saya mau tekankan teman-teman bahwa orang yang merasa terpanggil adalah mereka yang siap untuk memenuhi panggilan itu. Orang yang siap pasti memberi feedback atau umpan balik. Kita akan belajar dari Paulus, apa aja sih feedback yang diberikan Paulus, yang bisa kita pelajari bersama-sama. Boleh next, Kak? Oke, yang pertama, memberi respon. Ternyata Paulus ketika dia dipanggil, dia memberikan respon. Kita bisa lihat di ayat 5. Di ayat 5 berkata, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Siapakah engkau? Tuhan. Di tengah-tengah amarahnya yang begitu meluap ingin pergi ke Damsyik, ketika ia mendengar suara yang memanggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ia masih sanggup berkata, siapakah engkau Tuhan? Ia masih sanggup memberikan respon itu. Kadangkala dalam hidup kita ketika Tuhan panggil kita, kita pura-pura nggak dengar. Aku nggak dengar Tuhan, Tuhan ngomong apa ya? Kadang-kadang Tuhan udah panggil kita, ayo Efraim, kamu kesini, kamu harus beritakan firman Tuhan. Tapi Efraim pura-pura nggak dengar. Aku nggak dengar Tuhan, aku lagi sibuk, aduh apa segala macam. Aku mau bilang teman-teman bahwa memang panggilan Tuhan itu nggak selalu berbicara soal Tuhan langsung ngomong sama kita dengan suara, dengan audible. Efraim, anakku, pergilah ke Jakarta memberitakan firman. Nggak selalu kayak gitu. Aku pun panggilannya nggak kayak gitu, teman-teman. Kadang-kadang Tuhan panggil kita itu lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman, lewat gembala kita, atau bahkan Tuhan memanggil kita lewat setiap firman-Nya sendiri. Kita baca firman Tuhan, seketika hidup kita merasa kayak, wow, ternyata ada panggilan Tuhan terjadi atas hidup aku. Panggilan Tuhan itu nggak selalu dibatasi bahwa Tuhan harus ngomong secara langsung sama kita. Mungkin anggapan kita selama ini, oh aku belum dipanggil Kak. Soalnya aku belum pernah dengar Tuhan ngomong secara langsung sama aku. Enggak, teman-teman. Jangan-jangan nanti pas Tuhan ngomong, kita malah lari.
ngiranya hantu kan gitu. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk memanggil setiap anak-anaknya. Tergantung saat kita dipanggil. Kalau hari ini teman-teman dipanggil, bukan dipanggil pulang ya teman-teman, tapi dipanggil untuk menjadi berkat di dunia ini. Percayalah teman-teman, tugas kalian masih banyak di dunia ini. Jadi kalian jangan pulang dulu deh. Kalian harus memberitakan firman Tuhan dulu. Kalian harus jadi berkat dulu buat orang lain. Kalau malam hari ini Tuhan panggil kalian, Tuhan pengen utus kalian, jangan pura-pura nggak dengar. Mulai saat ini kalian tuh udah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini hari ini disampaikan tuh nggak secara kebetulan teman-teman. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua dan meneguhkan kita semua. Kalau malam ini Tuhan berbicara sama kita, Tuhan memanggil kita, beri jawab, iya Tuhan, ini aku siap Tuhan. Aku pengen kayak Paulus yang dipakai. Mulai saat ini aku menanamkan dalam diri aku bahwa pikiran aku atau mindset aku yang selama ini merasa nggak layak, sekarang aku mau merasa bahwa aku layak kok Tuhan. Tuhan udah mati kok buat aku pasti dilayakkan. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Paulus, feedback apa yang diberikan Paulus, bisa kita lihat di dalam ayat 8. Di dalam ayat 8 berkata, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Saulus bangun dan berdiri. Ini adalah sikap taat dan mau bertindak. Ketika Tuhan berbicara kepadanya, dia nggak hanya berdiam diri di tempat dia, tapi dia mau taat sama apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan suruh dia ke sini, dia mau bertindak. Kadang-kala juga kita udah, oh iya Tuhan, ini aku udah siap, aku udah jawab Tuhan. Tapi saat Tuhan nyuruh kita ini untuk ngelakuin ini, sekarang kita lagi nih yang, aduh aku malas nih Tuhan, ntar aja. Kita nggak mau bertindak, kita nggak mau taat. Percayalah teman-teman, sikap dari ketaatan kita itulah yang dituntut Tuhan. Kita mau taat dan bertindak sama apa yang Tuhan perkatakan. Kadangkala juga ketika Tuhan ngomong sama kita, ayo kamu jadi berkat di sini, kita masih menahan diri kita. Kita masih seakan-akan, aduh susah nih ngomong sama orang ini Tuhan, udahlah nggak usah Tuhan, nggak bakalan mau dia denger aku. Kalau Tuhan udah percayakan kita sesuatu, percayalah Tuhan juga yang akan nuntun kita. Tuhan nggak bakalan panggil kita kalau Tuhan ngerasa kita itu nggak mampu. Tapi justru karena Tuhan ngerasa kita mampu dengan kekuatan yang dia berikan, sebab itu dia memanggil kita. Sikap yang harus kita lakukan adalah mau taat dan bertindak seperti Paulus. Lalu di bagian yang ketiga kita bisa belajar dari kisah Paulus dia dalam ayat 18d. Di situ berkata, ia bangun dan berdiri. Ada sikap mau, ia bangun lalu dibaptis, teman-teman. Ada sikap mau berubah dan memberi diri. Orang yang merespon panggilan Tuhan itu harus siap untuk diubahkan. Jangan hanya mau dipanggil, tetapi memenuhi panggilan itu dengan kehendak kita sendiri. Tuhan gini aja, oh aku kan udah belajar ini Tuhan, gini aja, ini lebih bagus Tuhan. Kita nggak pernah mau dengar-dengaran sama Tuhan. Ayo tolong ambil waktu sama Tuhan. Dengerin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gimana cara yang Tuhan kasih buat kita. Kadangkala teman-teman, cara yang kita anggap baik itu nggak selalu baik teman-teman. Tapi percayalah, cara yang Tuhan kasih itu pasti selalu baik. Jadi kita harus mau senantiasa mau berubah, mau memberi diri sama Tuhan, kuserahkan hidupku Tuhan untuk Tuhan, pakai aku. Aku diutus, aku nggak mampu kalau nggak ada Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Jadi teman-teman harus mau berubah, harus kalahkan keakuan kita, kalahkan keegoisan kita. Jadi malam ini kita sama-sama diingatkan kembali bahwa kita semua ternyata layak untuk menerima panggilan Tuhan itu. Apapun, mungkin teman-teman ada yang sedang kuliah di teknik mesin, it's okay. Kalian bisa penuhi panggilan kalian di situ. Mungkin ada yang lagi kerja, kalian bisa jadi berkat di situ. Teman-teman kayak gini. Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan, itu saya katakan bahwa kalian sedang memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Kalian lagi masak di dapur pun, tapi kalian lakukan dengan damai sejahtera. Kalian masak untuk keluarga kalian. Itu udah sama seperti kalian lakukan untuk Tuhan. Mungkin kalian dipanggil jadi koki, mungkin kalian dipanggil
Jadi apa ya, mungkin masih ada yang sekolah, kalian bisa jadi berkat dimanapun kalian. Ayo, kalau kalian sekarang mungkin lagi di rumah, jadi berkat di rumah. Kalau kalian di tempat kerja kalian masing-masing, jadi berkat di sana, penuhi panggilan Tuhan di sana. Jangan pernah batasi panggilan Tuhan dengan pikiran kita yang terlalu sempit, merasa nggak layak, merasa nggak terpanggil. Jelas-jelas firman Tuhan itu udah nyata, bahwa panggilan Tuhan itu untuk semua orang. Kita nggak mesti semua harus jadi pendeta, teman-teman. Ini perlu ditekankan, nggak mesti semua harus jadi pendeta, harus sekolah Alkitab, teman-teman. Kalau semua sekolah Alkitab, siapa dong yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi dokter? Ya kan? Semua berkhotbah. Lalu siapa yang mau dikhotbahin kalau semuanya udah jadi pendeta? Ya nggak sih, pernah mikir nggak sih kalau kayak gitu? Kalau kalian yang selama ini berpikir panggilan Tuhan itu hanya nyata kepada orang-orang yang melayani. Kalau kita semua jadi pendeta, siapa yang mau jadi jemaatnya? Siapa yang akan kita beritakan kebenaran firman Tuhan? Jadi malam hari ini mengingatkan kita semua, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, percayalah panggilan Tuhan itu sedang mengejar kalian. Ayo respon saat Tuhan panggil kalian. Jawab, iya Tuhan, ini aku. Bayangin aja Paulus yang ya ampun Tuhan, dalam perjalanannya yang kalau bisa dibilang berniat jahat, dia masih mampu merespon Tuhan gitu loh. Dia masih bilang, iya Tuhan, siapakah engkau? Kita bisa belajar dari itu. Lalu Paulus di tengah pada saat dia buta, dia masih mau taat dan bertindak loh teman-teman. Kalau aja ya, saat itu Paulus nggak mau pergi karena dia merasa, aduh aku nggak lihat apa-apa Tuhan, aku nggak mau pergi, besok aja deh, atau nanti aja pas mataku udah pulih. Tapi dia mau bertindak, dia tetap pergi ke tempat di mana Tuhan utus dia. Dan bahkan dia juga langsung memberikan diri dia dan mau berubah, mau menerima Tuhan. Ketika saat itu dia menerima panggilan itu, dia dipakai secara luar biasa. Teman-teman lihat kitab perjanjian baru ini, dari banyak banget tulisan-tulisan Paulus yang sangat memberkati yang kita baca saat ini. Itu adalah tulisan-tulisan Paulus, kecuali kitab-kitab Injil ya teman-teman. Kita bisa lihat seorang Paulus penganiaya orang-orang Kristen bisa dipakai secara luar biasa. Itu kenapa? Karena dia merespon panggilan Tuhan itu dalam hidupnya. Jadi teman-temanku yang baik, yang katanya belum pernah membunuh, maaf kata ya belum pernah apalah, mungkin ya curi uang emak waktu kecil pernah lah ya. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama dari Tuhan. Malam ini respon panggilanmu. Respon panggilan Tuhan itu dalam hidup kalian. Siap jadi berkat, teman-teman? Siap memenuhi panggilan Tuhan? Mau sekarang apa besok? Sekarang dong ya. Oke, nanti habis komsel ini, habis ibadah ini, jadi berkat buat keluarga kalian. Mungkin ya bisa ya berbagai hal, apapun panggilan kalian teman-teman. Kalian dipanggil jadi guru, oke, jadi berkat penuh panggilan Tuhan di situ. Kalian dipanggil menjadi seorang presiden, mungkin nanti ada yang mau jadi presiden, oke, jadikan rakyat Indonesia ini mengenal kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman semuanya, semoga firman ini memberkati kita semua. Firman ini udah saya siapkan jauh-jauh hari, nggak pernah kepikiran sih kalau mau disampaikan ke Empower. Hari itu kayak langsung ada apa ya, kayak pengen banget siapin firman Tuhan. Udah lama banget, jauh sebelum saya bukan diundang, dipersilakan untuk sharing, saya sempat nanya, ini firman Tuhan bakalan saya sampaikan di mana sih Tuhan, kok jauh-jauh hari banget sih. Tetapi waktu udah ditunjuk nih untuk sharing, aku masih bingung Tuhan apa sih yang aku mau sampaikan. Hari itu siang itu aku lagi nyapu atau ngapain, tiba-tiba teringat, sampaikan yang pernah kamu siapkan. Maksudnya untuk apa Tuhan? Emang teman-temanku yang di Empowered Generation ada yang masih merasa belum terpanggil. Aku masih mempertanyakan itu. Satu ketika aku lupa itu ibadah keberapa, 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, ada seorang yang chat saya kayak gini, Kak, sebenarnya ada yang pengen ikut Empowered Generation, tapi dari antara mereka kadang merasa nggak layak, Kak, soalnya mereka ketemunya sama orang-orang rohani, ketemunya sama anak-anak sekolah teologi. Aku di situ langsung mikir, oh pantas firman Tuhan ini kayak
Tuhan nyuruh aku nyampein, ternyata ada yang meragukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jadi teman-teman, hari ini semuanya udah clear, semua udah dijawab teman-teman, kalian semua dipanggil, jangan pernah merasa nggak layak. Hari ini penuhi panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Kalau kalian dipanggil, jawab. Kalau kalian Tuhan suruh, bertindak, taat aja. Lalu kalian siap untuk mau diubahkan. Mindset kalian diubahkan, keegoisan kalian, keangkuhan kalian diubahkan semuanya. Siap untuk memenuhi panggilan Tuhan, teman-teman. Mana aminnya ini? Amin. Amin, luar biasa. Oke, mungkin sekian firman Tuhan dari saya. Seperti biasa, aku biasanya kalau ini suka nyanyi ya. Kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan pujian ini. Karena tadi pujiannya udah berkata, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama. Sekarang kita mau jawab. Setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan ini, kita mau jawab bahwa kita siap. Ya teman-teman. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ini setiap pengakuan kami. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terpujilah namamu ya Tuhan, pada saat ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, di mana kami menyadari bahwa kami memang semua dipanggil Tuhan, untuk kemuliaan namamu Tuhan. Kami mau mempersiapkan hidup kami saat ini. Tuhan, aku mau berdoa buat teman-teman yang mungkin selama ini merasa nggak layak, mungkin teman-teman yang selama ini merasa kurang yakin dengan panggilan mereka. Kiranya Tuhan teguhkan setiap teman-teman hamba ya Tuhan, dalam melalui kebenaran firman-Mu ini kami boleh diteguhkan kembali, dan kami boleh menghidupi panggilan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Apapun profesi kami, dimanapun keberadaan kami setiap harinya Tuhan, kami mau menjadi berkat, kami mau memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap hidup kami ya Tuhan, agar kami mampu memenuhi setiap panggilan-Mu dalam hidup kami, supaya di sisa hidup yang Tuhan masih berikan buat kami benar-benar hidup untuk Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami sebentar akan sharing satu dengan yang lain, akan ada sesi tanya jawab. Kiranya Engkau yang pimpin setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.